Kemarin yang sudah kita sampaikan bahwa ma'tuf itu ditengahi, diperantari oleh huruf ataf ya. Huruf atafnya ada 4 yang kita pelajari, ada 4. Wa, fa, tuma, au. Memang dari isim kepada isim, fi'il kepada fi'il itu begitu, apa namanya, rumusnya atau kaidahnya. Tapi kadang-kadang nanti butuh berikutnya adalah paham. Paham, karena ada kadang-kadang tadi contohnya beberapa itu yang fi'ilnya lebih dekat, tapi yang dicari, yang datang ada yang jauh. Karena dari sisi makna. Ada dari sisi mana tepatnya ke sana. Iya. Iya. Yang penting kan cocok, ya cocok. Meskipun iya, nggak masalah. Meskipun jauh, kalau cocok pada tetap. Sekarang buku ini udah kemarin? Ya, ada latihan nomor halaman berapa? Halaman. Udah belum? Udah. Oh gitu, keren banget. Keren. Nanti setiap hari Jumat dibawa ya Bapak ya. Setiap hari Jumat. Hari halaman 33. Hari Jumat. Jumat aja. Iya. Kalau yang lain mau dibawa silakan, tapi yang ini Jumat aja. Oh udah ya, keren banget. Ayo, ana aqra awalan wa antum taqrauna ba'di. Saya baca terus safha 33 wa 30. 33. Apa tuh 33? 33 ya? 33. Baik, ana aqra wa taqrauna ba'di. Saya bacakan dulu, nanti Bapak Ibu ngikutin ya. Ad-darsul khamis. Bina'ul masjidil haram. Ya Sayyid Khalid. Araftu min kalamik anna al-masjidal harama huwa afdalul masajidi fil alam. Naam, bal huwa awwalul masjidil thalathatil muqaddasah. Wa thaniha masjidul Madinah. Wa thalithuha al-masjidul Aqsa fi Palestin. Fi Palestin. Fi Palestin. Man banal masjidal haram fi awalil amr awwalu man banahu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Kaifa kana al-masjidu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan? Lam yakun lahu fi zamanin Nabi wa Abi Bakrin jidarun. Fabana Umaru lil masjidi jidaran yuhitu bihi. Lo kemana emang? Ulangi. Fabana Umaru lil masjidi
jidaran yuhitu bihi. Na'am, li'anna Umara ra'a ma fa'alahu an-nasu tujahal Ka'bati. Madza fa'alu ya Sayyid Khalid? Hum dayyaqu 'alal Ka'bati wa alsaqu duwarahum biha. Wa alsaqu duwarahum biha. Itu titiknya 2. Ini satu di sini. Wa alsaqu duwarahum biha. Fashtara Umaru tilka duwara wa hadamaha wa zadaha fihi. Azunnu anna hunaka man fa'alu ma fa'alahu Umaru. Tab'an faqad ihtammal khulafa'u wal umara'u wal umara man min ba'dihi bima yahtaju ilaihil masjidu minal islahi wat tawsi'i. Naral yawma al hukumata as-sa'udiyata ta'malu daiman ala tawsi'il masjidi. Naam, listi'abil adadil kabir minal muslimin wa khassatan fi ayyamil hajj. Hah? Fi ayami. Iya itu kalau ayami ayam, kalau itu iya ganti berarti salah. Iya dimatiin, jangan hidup dia, kasihan. Salah, diganti jadi mie. Kalau ayak tuh nggak ada ayam. Kalau ayak tuh ayakan. Ayam itu artinya apa ayam? Hari. Di ayamil hajj berarti di hari-hari atau di musim haji. Gitu. Ya. Tuh tadi sengaja bacanya semuanya harokatnya dibacain. Nanti kalau baca sendiri mah, kalau baca mah jangan dibacain begitu. Kan bingung maksudnya. Pak saya baca, ayo sekali lagi bacanya lebih cepat lagi. Ya, ya Sayyid Khalid. Ya Sayyid Khalid. Araftu min kalamik. Annal masjidal haram. Huwa afdalul masajidi fil alam. Naam. Bal huwa awwalul masjid. الثلاثة المقدسة وثانيها مسجد المدينة وثالثها المسجد الأقصى في فلسطين. من بنى المسجد الحرام في أول الأمر
Awwalu man bana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kaifa kana al-masjid fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan lam yakun lahu fi zaman Nabi wa Abi Bakrin jidaran fabana Umar lil masjidi jidaran yuhitu bih. Na'am, lianna Umar ra'a ma fa'alahu an-nas tujahal Ka'bah. Madza fa'alu ya Sayyid Khalid? Hum dayyaqu 'ala al-Ka'bah wa alsaqu duwarahum biha. Fashtara Umar tilka duwar wa hadamaha wa zadaha fihi. Azunnu anna hunak man fa'alu ma fa'alahu Umar. Taba'an faqad ihtammal khulafa wal umara min ba'dih bima yahtaj ilaihi al-masjid min al-islahi wa tawsi'. Narul yawm al-hukuma as-Saudiyah ta'mal daiman ala tawsi'il masjid. Na'am, listi'abil adadil kabir minal muslimin wa khassatan fi ayyamil hajj. Iya, haji. Sekarang lagi hari-hari haji kan? Iya. Udah pada pulang ya sebagian? Udah pulang, balik? Balik kemana? Oh. Oke. Judulnya Binaul Masjidil Haram. Apa tuh artinya? Pembangunan Masjidil Haram. Ya, pembangunan Masjidil Haram. Ya Sayyid Khalid, araftu min kalamik, saya tahu dari omongan ente nih, ucapan ente nih, annal Masjidil Haram, bukan, sebentar, huwa afdalul masajid, dia adalah masjid paling utama, ya paling utama fil alam, di dunia, paling utama. Orang kita nyebutnya paling afdol, ya paling afdol itu artinya paling, udah ini paling berarti itu. Nah, bal huwa awwalul masjidi thalathatil muqaddasah, ya bahkan dia itu adalah masjid pertama dari 3 masjid yang suci. Masjid pertama dari 3 masjid yang suci. Qadasah suci. Qadasah artinya suci. Wa thaniha, yang keduanya Masjidul Madinah. Ya, Masjid Madinah. Masjid Madinah di mana? Masjid Madinah itu Masjid Nabawi. Kalau yang di Mekah Masjidil, kalau di Madinah Masjid sebenarnya itu haram juga. Jadi yang di Mekah haram, yang di Madinah juga haram juga, sama. Makanya namanya Haromain. Berapa berarti? Berapa? Isi musana kan?
Iya, Haramain. Nah, Haramain merek baju koko apa di situ? Al-Haramain berarti dua yang suci. Mana? Makkah, Masjid Makkah itu, masjid yang ada Ka'bahnya itu, sama Masjid Nabawi. Dua-duanya namanya Haramain. Jadi orang nyebutnya Harami Makkah wa Haramil Madinah. Bedanya Bedanya yang di situ di Mekah, yang situ di Madinah. Oh, apa? Yang katakan haram itu. Iya. Kan ada haram itu, Iya. yang haram berdosa. Nah, ini haram katanya suci. Beda lah. Yang satu suci, yang satu dosa. Jadi kata haram bisa artinya terlarang. Satu sisa dia suci. Iya, nggak ada mimnya kegedean, nggak juga sih. Jadi karena tempatnya itu suci, maka terlarang di dalamnya melakukan pertumpahan darah. Gitu. Kalau mulia berarti banyak larangan kan? Iya dong. Mohon maaf nih, orang biasa sama pejabatnya haram, nggak sembarangan kan? Mau makan aja nggak bisa kayak kita nih. Ya kan? Nggak bisa makan sembarangan. Kita menyantai aja ya. Warung cobek juga diangkat kakinya nggak apa-apa tuh. Karena kalau orang tuh dalam tanda kutip kalau tambah mulia tambah banyak larangannya. Gitu. Banyak aturan. Aturannya sama aturannya nggak boleh apa namanya tuh bandara di dalamnya itu nggak boleh, tidak boleh di dalamnya kalau kecuali sudah berikhram kalau mau tawaf. Dua. Jadi kalau gitu kapan-kapan waktu, kapan yang artinya suci, kapan yang artinya mulia, lihat konteksnya. Gitu ya. Ini arak ini haram, oh mulia dong berarti. Maka orang yang mulia tidak boleh minum oh makanan enak dong. Oh, kebuli kan enak kan? Dah terus. Wa thalithuha al-Masjidul Aqsa fi Palestina. Yang ketiganya adalah Masjid Aqsa di Palestina. Palestina ya. Palestina di mana sih? Jordania. Dulu namanya Syam. Syam. Sekarang Pak Syam itu ada Palestina, Syria atau Damaskus, Libanon. Itu Syam semua, daerah Syam. Syam. Kalau yang dekat itu namanya Syamsud. Lebih dekat lagi, lebih pendek lagi Samsul. Man banal Masjidil Haram fi awalil amr. Siapa yang pertama-tama membangun Masjidil Haram yang masih di Mekah tuh? Yang pertama kali siapa? Ismail. Ibrahim. Siapa yang pertama-tama membangun Masjidil Haram? Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Nabi. Awaluman bana, yang pertama-tama membangun Masjidil Haram Umar bin Khattab. Umar ibnul Khattab. Nih kita lihat di sini nih sumbernya. Radhiyallahu anhu. Kaifa kana al-masjid fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam idan? Kalau gitu, kalau Umar yang bangun di zaman Nabi gimana? Sahabat Umar kan memerintah ketika Rasulullah sudah wafat. Ketika Abu Bakar sudah wafat. Jadi ditanya nih, ayo semua dah, perbekalan dulu. Jadi ketika umat di masa Umar itu dibangun, berarti masa Nabi gimana? Lam yakun lahu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar jidar.
Di waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di waktu Abu Bakar radhiallahu an belum ada temboknya, gitu kan ya. Baru Ka'bahnya, temboknya belum ada. Jadi yang dimaksud masjid adalah batas-batas yang dikasih tembok. Tuh, kalau masjid dalam artian lapangannya, halamannya itu ya ada. Ada. Iya dong. Naam, li'anna Umar ra'a ma fa'alahu nas tujal Ka'bah. Iya, karena Umar menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang tujahal Ka'bah, terhadap Ka'bah. Apa yang mereka lakukan terhadap Ka'bah? Nggak, diapain tuh Ka'bah kira-kira gitu tuh. Mada fa'alu ya Sayyid Khalid? Emang ngapain tuh orang-orang? Di Ka'bah, di dekat Ka'bah ngapain? Hum dayyaku al-Ka'bah. Mereka itu merangsek. Merangsek itu apa merangsek? Merangsek. Maksud itu mendekat. Merapatkan rumahnya itu ke Ka'bah. Ya, sampai doyok. Doyok itu kan dia kan apa, sempit tuh, nggak ada lagi lapangan karena orang bangun rumah. Wa alsaqu duwarohum biha, bahkan rumahnya itu nempel di Ka'bah. Tuh zaman itu ada jeda. Doyaku itu artinya mempersempit. Mempersempit rumah itu apa? Mempersempit gerak Ka'bah, lapang apa tuh? Leluasaannya Ka'bah tuh dipersempit oleh bangunan-bangunan. Nempel. Iya. Alsok itu, lasak itu artinya nempel. Sampai menempelkan rumah mereka itu ke tembok Ka'bah. Udah mungkin tambah deket, tambah hebat kan, tambah bagus kan. Susah, iya enak ya. Buka pintu langsung Ka'bah. Buka pintu langsung Hajar Aswad. Hajar Aswad sudah ada. Sudahlah. Kan yang naruh siapa? Nabi. Nabi yang naruh. Iya kan? Sebelumnya sudah ada, cuma banjir kan? Ketika banjir kan rusak tuh kok temboknya, dibangun lagi zaman Nabi, sama orang-orang Quraisy waktu itu Nabi belum jadi Nabi kan, maksud itu. Terus kemudian Nabi yang meletakkan di tengah-tengah, di pojok itu yang sampai sekarang. Doyeko itu secara bahasa artinya mempersempit, tapi jadinya bikin apa tuh ya? Ya bikin sempit lah. Tadi saya bilang merangsek itu. Pernah Ka'bah berapa kali kebanjiran? Pernah. Iya. Berapa kali banjir zaman Nabi? Pernah rusak. Di zaman-zaman berikutnya pernah kebanjiran. Iya. Fashtara Umaru tilka duar, maka sama Umar dibeli tuh rumah-rumah yang tadi ada di sekeliling itu. Wahadamaha, dihancurin. Bukan dikontrakin. Jadi ada istilah hotel yang mahal itu hotel yang dekat Masjidil Haram. Meskipun hotelnya bintangnya bintang 2, bintang 3, kalau sudah dekat Masjidil Haram jadi harganya kayak bintang 5. Apalagi tadi kan begitu buka kontrakan langsung Hajar Aswad. Orang dia masak di dapur sebelah aja mas. Wah kacau nih. Oh iya, ya udah. Wazadaha fihi. Itu dirobohin sekelilingnya, dikosongkan untuk menambahkan luasnya masjid. Jadi kalau ini Ka'bah gitu ya.
Gitu toh. Ini kemudian ini ya. Ini masjidnya nih. Jadi dilewasin, dibeli, dihancurkan untuk memperluas area masjid. Sama Umar tuh dibeli dengan harga yang mahal sampai pemerintah Saudi yang sekarang. Waalaikumsalam. Jadi informasinya tuh Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa buka di buku, namanya dulu ada buku pintar haji umroh, karya dari Haji Iwan Gayo. Haji Iwan Gayo tuh punya buku namanya Pintar Haji dan Umroh. Itu harga tanah semeter di Mekah nih sini nih tuh paling mahal di dunia. Amerika kalah sampai sekarang. Tapi kalau agak ada rumah kan di situ udah agak ada. Apalagi kontrakan rumah Jakarta ada. Ini di sini, ini dibayangkan aja. Ini Tower Zamzam, ya Tower Zamzam di sini nih. Ini yang di sini, ini kan bukit. Kalau ini istana raja di sini nih, apa tuh bukan istana, apa itu apa hotel biasanya untuk tamu-tamu raja. Ya, di sini nih. Kan biasanya orang dari Tower Zamzam nih naik masuk umroh begini nih. Ini di sini kan bukit nih Bapak Ibu nih. Bukit nih. Itu terakhir ini nih. Bukit-bukit ini nih udah jadi tempat sholat. Tapi tempat sholatnya undakan kayak ini kayak apa namanya? Kayak gini. Kayak stadion tuh, berundak tuh. Ini dari sini pakai eskalator nih. Eskalator. Sampai tinggi. Jadi kalau kita di atas nih, tuh Ka'bah itu di bawah. Tinggi benar. Jadi nggak dihancurin ini bukitnya, tapi dipapras supaya kita ya. Gitu. Iya. Dan ini besar. Apa? Iya, pelebaran. Yang sebelah sananya ini kan Zamzam. Depannya sebelah sana, ujungnya sana. Nanti di belakang Zamzam juga. Kalau ini masih hotel banyak-banyak. Sini kan nggak ada hotel. Sini kan bukit-bukit. Itu yang terakhir tuh. Jadi Umar bin Khattab membeli rumah-rumah yang ada, kemudian dibeli dengan harga mahal, dirobohkan untuk perluasan masjid. Bahkan oleh pemerintah Saudi seperti itu, lalu kemudian orang yang diambil tuh entah rumahnya, hotelnya apanya itu dibangunkan yang baru. Rumahnya dibangun yang baru. Itu namanya ganti untung. Kalau di Tanah Abang ganti dibayar, dibangunkan yang baru. Supaya apa tuh? Supaya yang punya tanah apa itu ikhlas, rela, seneng. Gitu. Ini informasinya tahun 2030 Mekah itu Saudi ini Mekah nih. Mekah ini akan menampung lebih dari 5 juta orang. 10 juta orang. Akan terus ditinggi. Jadi sudah besar sekali. Gitu ya, Masya Allah. Nanti ibu-ibu habis inilah, habis lebaran nih sepi nih sana lah. Habis haji selesai. Ya. Iya, saya terakhir kemarin nih bulan Ramadan kemarin. Melihat yang terakhir ini, makanya lihat terakhir nih bulan Ramadan kemarin. Jadi udah begitu tuh, udah asik banget di atas tuh. Di bawahnya di sini nih ada rumah sakit emergency hospital. Di dalam masjid, iya. Ya udah kawasan masjid kan? Di bawahnya nih, saking gedenya. Gampang. Kita lagi mau baca Aqsa dulu di sini. Aqsa. Tab'an qad ihtamma al-khulafa wal umara min ba'dihi bima yahtaju ilaihi al-masjid. Yang mana belum? Azunnu anna hunaka man fa'alu ma fa'alahu Umar. Saya kira ada yang melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Umar. Tab'an sudah barang tentu dong gitu ya. Faqad ihtammal khulafa wal umara min ba'dihi. Itu dia. Setelah Umar melakukan itu tuh ke belakangan sini nih. Terus oleh khulafa para khalifah dan juga para umara itu para pemimpin-pemimpin di Mekah itu terus
Bapak Ibu yang bilang di Ka'bah itu, Masjid Nabawi ya, atau di Mekah itu ada ini, ada menara-menara ya. Ada berapa menara tuh? Ada 4 atau 6. Itu di atasnya ada kubah. Gitu ya, kubah ya. Termasuk Masjid Nabawi kan? Zaman siapa ada kubah? Kubah itu bukan tradisi Arab. Bukan juga. Karena Turki Utsmani. Maka zaman Hamid, zaman Hamid. Ini menguasai, dia menjadi khalifah Turki Utsmani, menjadi berkuasa. Nah, Ka'bah, Madinah dan Mekah itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, itu kemudian mulailah dikenalkan itu tuh. Apa namanya itu? Kubah, bulat tuh. Bapak Ibu di Turki ada namanya yang sekarang namanya Masjid Hagia Sophia. Ayah? Ini Sunda atau Hagia? Hagia itu kan suci artinya. Orang nyebutnya ayah ya. Hagia Sophia itu dulunya adalah gereja. Ternyata adalah sejarah. Hagia Sophia itu dibangun 500 tahun sebelum Rasulullah lahir. No. Kubah. Jadi tradisi Kubah itu tradisi Turki dulu. Tuh. Nah, ketika Turki Utsmani berkuasa, tradisi itu kemudian di negeri-negeri Islam. Karena 2/3 kalau saya, 2/3 dunia itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Gitu. 2/3 dunia dikuasai Turki Utsmani, takluk semua. Itu ya, jadi di masa Turki Utsmani ada kubah, nama di atas Masjid Nabawi, di atas kuburan Nabi ada Green Dome. Apa Green Dome? Kubah hijau. Iya, green. Kalau bahasa Arabnya Qubbatul Khadra. Al-Qubbatul Khadra. Oke, termasuk di Palestina. Di Palestina Bapak Ibu ada Qubbatus Sakhr. Qubbatus Sakhr. Sakhr itu artinya batu. Kubah batu. Jadi batu dulunya ini Masjid Aqsa. Bapak Ibu, Masjid Aqsa itu yang kubah bulatnya itu warna perak ya. Bukan, salah tuh. Yang emas di atas. Ini yang Qubbatus Sakhr. Yang kubahnya emas. Itu bukan Masjid Aqsa. Masjid Aqsanya di bawah nanti gini nih. Bawah. Kalau ini namanya Qubbatus Sakhr, dulunya bukan masjid, dulunya hanya bukit. Dari Qubbatus Sakhr ini dalam sejarah Nabi naik Mi'raj. Ini tuh. Lalu pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika dia menguasai Palestina, menaklukkan tentara salib, oleh Salahuddin Ayyubi, kira-kira nih, begitu dia naik ke bukit ini tinggi nih, itu sepanjang dia memandang kanan kiri isinya salib. Sono salib, sono salib, sono salib. Maka beliau bikin prasasti lah begitu ya. Apa nih? Kubah ini dibikin bangunan. Nah, jadilah sekarang namanya Masjidun Nisa. Masjidun Nisa. Apa Nisa? Perempuan. Maksudnya nih, kalau kita masuk dari sini nih, maksud ini ke sini kan jauh nih. Emak-emak di sini aja sholatnya. Kecil ya, mah kecil ini. Tapi akhirnya bapak-bapak juga sholat di sini. Enggak mau di sini. Iya, di sini. Di sini akhirnya Bapak Ibu melakukan. Kami tahun 2022 sama Jamaah LBG dulu ke sini nih. Itu apa namanya? Saf masjid Masjid Aqsa itu paling 6 7 8 saf baris. Padahal masjidnya besar sekali. Sedikit sekali. Bukan karena corona, memang karena nggak boleh. Jadi wajahnya kalau wajah Arab di gate nggak boleh masuk. Nggak boleh. Kalau wajahnya orang Indonesia, ayo sudah masuk.
Ini tentara Yahudi kan dia apa tuh namanya itu di tempat masuk. Jadi mesin masuk itu kan nggak bisa sembarangan, Ibu. Ada masuk gate-nya yang dijaga oleh tentara nih. Dilihat nih kalau dia jaga nih, kalau ada orang yang wajah Arab yang kira-kira ini, yang muda-muda nggak boleh, yang tua-tua boleh. Sama turis pelancong baru boleh. Makanya salah sedikit. Sian ya. Luas banget. Ayolah besok. Kalau nggak di sini BSD ada. So, ada. Yang dekat dulu tuh jangan di BSD. Narol yaumal hukumat Saudiyah ta'mal daiman ala tawsi'il masjid. Kita lihat sekarang pemerintah Saudi terus mengembangkan, betul tuh. Mengembangkan terus apa namanya? Perluasan masjid. Luas sekali ya, subhanallah. Naam, hukum itu pemerintah. Hukumah. Naam, listi'abil adadil kabir minal muslimina wa khassa fi ayyamil hajj. Iya, listi'ab untuk menampung. Listi'abi untuk menampung. Adadil kabir, jumlah yang banyak, besar, jumlah yang besar, minal muslimin wa khasatan fi ayyamil hajj, khususnya pada musim haji. Makanya tadi tuh bisa sampai 10 juta nanti. Masya Allah. Itu orang semua tuh. Iya, kemarin coba lihat Bapak Ibu tuh waktu ini video haji kemarin, waktu wukuf, Masya Allah, putih semua, putih, apa namanya tuh di penuh tuh ya, bukan hanya di apa namanya itu di Bukit Rahmah, wah tuh sepanjang-panjang itu, Masya Allah, begitu tuh, gitu ya. Ya mudah-mudahan yang pernah berangkat dipanggil lagi oleh Allah. Yang belum juga bisa ke sana. Gitu ya Bapak ya. Oke. Iya, kalau yang pengen ke Madinah belum kesempatan, di Banjarwijaya ada Masjid Nabawi di situ. Kalau yang belum sempat ke Palestina, di BSD ada Masjid Aqsa. Di Depok apa? Masjid apa? Kubah Mas. Kubah Mas. Bukannya udah dipotrekin Masnya? Iya, apalagi lagi. Baik, Bapak Ibu, itulah kisah tentang pembangunan Masjidil Haram. Masjidil Haram. Di mana adanya Masjidil Haram? Di Mekah lah. Di Mekah. Palestina. Ini bicara tentang isi mausul. Isi mausul. Coba Bapak Ibu lihat halaman 38. Ada isi mausul nggak di situ? Luar biasa. Makanan nuqat. Apa sih nuqat? Nuqat tuh zaman dari nuqtoh. Nuqtoh itu bahasa Indonesia noktah. Noktah aja. Noktah itu titik. Nuqtoh jadi noktah. Bahasa Arabnya nuqat. Titik-titik. Makanan nuqat, isilah tempat yang titik-titik, ma yunasibu min, apa-apa yang cocok. Pilihannya apa? Allati, alladzina, ma, sama man. Kalau berakal, man. Yang tak berakal, untuk muzakkar tunggal, muannas tunggal, muzakkar jama'. Wah, udah tahu semua. Insyaallah. Ayo isi nih. Yastami'ul
muslimuna ilal muhadarah titik. Apa yang cocok? Alladzina. Belum cocok. Apa? Nah, yang cocok allati. Karena muhadarah itu bukan, kan gini nih. Orang-orang Islam mendengarkan ceramah yangnya itu kepada ceramah atau kepada orang yang ceramah. Orang-orang Islam mendengarkan ceramah yang titik. Ceramah itu muhadharah. Jadi bukan meskipun jauh kan, bukan ini. Bukan. Ini kita bicara bukan maktub ya. Ini masih terngiang-ngiang maktub bae nih. Jauh dekat. Sekarang jauh dekat kan sudah sama. 3.500. Ini aduh. Hah? Ada yang gratis. Gratis? Iya, bagi para manula. Lingko ya? Itu kan orang DKI, saya bukan orang DKI. Nggak dapat jadinya. Hah? KTP-nya saya orang Banten. Aduh, kaget ya Allah. Betul, barakallahu. Oke. Jadi al-muhadharah allati yulkiha, lagian ada yulkiha tuh, lihat. Masih ingat nggak kalau ada isi mausul kalimat yang setelahnya namanya sila? Di dalam sila ada apanya? Aid itu merujuk kepada isi mausul. Coba aidnya apa bunyinya? Ha itu cocoknya alladzi atau allati? Oh, jadi keren sekarang. Iya. Kalau ada al-muhadharah disebut bendanya, tambahin situ isi mausulnya. Allati. Nomor 2. Istama'tu ila, saya mendengar titik alqahul Ustadz Yusuf, sesuatu yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Saya mendengarkan titik yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf. Apa? Ma. Anak ceramah kan maksudnya? Iya, ma. Iya. Nazartu ilal, itu bukan majaj, hujjaj. Nazartu ilal hujjaj. Titik al-hujjaj nih. Titik yatufuna haulal Ka'bah. Alladzi atau alladzina? Hujjaj itu mufrad atau jama'? Berarti yang cocok? Alhamdulillah, mantap, benar, sahih. Alladzina. Jadi saya melihat atau saya menyaksikan para jamaah haji yang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Yatufun artinya apa? Yatufun. Tawaf itu artinya apa? Keliling. Tawafa yatufu. Taif karena dikelilingi oleh gunung Taif. Tuh. Maka angin yang muter itu namanya taufan. Taufa yatu. Kalau angin muter, topan. Topan yang bahaya, lesus. Minasuyahi, di antara para pelancong ada orang yang mengunjungi Burj Monas. Apa Burj? Wah, ini masih fresh. Di dasar satu kan begitu. Burj Monas, Borju Monas. Burj Monas. Wa minhum, di antara mereka titik yazur Jazirah Bali. Ada yang ngunjungin pulau Bali. Kira-kira titiknya di siapa? Orang atau benda? Benda. Orang. Kalau orang pakainya? Man yazuru titik man yazuru Jazirah.
Ma-nya double 2 kali. Jadi kalau ma-nya 2 kali. Man. Mina Suyaju. Suyahi. Suyahi. Nu'minu bi Rasulillah. Ada kata Rasulnya nih. Nu'minu bi Rasulillahi titik. Enggak, salah. Nu'minu bi Rasulillahi. Allah. Salah. Yang betul allazi. Karena Rasulnya disebut. Kalau Rasulnya dihilangkan, nu'minu biman ja'a bit ta'alimil islamiyah. Ya, karena Rasulillah alladzi ja'a bit, itu tulisannya kurang tuh, bit ta'alimil. Iya, kurang bit ta'alimil islamiyah. Kalau di situ kan bil alim ya. Kurang tuh. Bit ta'alimil. Iya, kalau di tempat saya segede. Ta'alim, ajaran-ajaran Islam. Ajaran. Sekarang nomor 6. Nu'minu bima. Keren banget ini. Anzalallahu ala rasulih. Kita percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul. Apa? Anzala. Masa unzila? Anzala. Ya, anzala. Kalau Allahnya nggak ada baru unzila. Kalau Allahnya ada anzala. Terjemahannya begitu, tapi kalimatnya nggak begitu. Kalau kalimatnya, kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, gitu ya. Iya, anzalallah diturunkan oleh Allah, tapi bukan unzil ya, anzal. Minu bima ma. Ar-Raisu Soekarno kana awalu man yar'asu hadzal balad. Presiden Soekarno adalah orang yang pertama memimpin negeri ini. Man, orang yang pertama. Sukar apa suker? Sukar. Soekarno. Soekarno. Iya. Ada pertanyaan? Ya. Yang mana? Soekarno. Ar-Raisu Soekarno kana awalu man. Yang lebih tepat man. Kenapa? Kalau pakai alladzi, Bapak Ibu sudah belajar naat man'ut bukan? Belum. Alhamdulillah sudah. Jadi kalau alladzi kan dia jadi naat nih. Dulu katanya naat itu tergantung man'utnya ya. Kalau ada al kan gitu. Sekarang alladzi itu dia ma'rifat, ada al. Sedangkan awal ada alifnya enggak? Enggak tepat berarti. Kalau disebut kana al-awwalu baru dia boleh alladzi. Jadi kalau Raisu Soekarno huwal awwalul ladzi gitu, atau kana huwal awwalul ladzi. Karena alladzi itu posisinya di sini sebagai naat. Kalau naat mengikuti man'ut. Kalau ada ma'rifat ada al, tanwin kan gitu. Marfu, majur, mansub, ikut. Namanya naat itu manut baik. Manut, apa manut? Nurut. Itu dia hari ini selesai Bapak Ibu. Yo. Jadi mausul ini bisa diartikan yang ya? Iya, untuk alladzi ya. Alladzi enggak semua. Kalau ma apa? Meskipun ada yangnya.
Man, yang. Oh, yang. Omahnya, mana? Ya, Jadi alati itu yang. Kalau alati mesti yang. Tapi kalau man itu bisa siapa yang, tergantung kalimatnya. Ma bisa apa yang. Ustaz ini kalau artikan ini namanya Haul tahunan berarti. Kalau ini bukan hawil. Hawil al jumal al atiyah ila jumalin takunu fiha ma kama fil mithal. Ubahlah kalimat berikut ini sehingga mengandung ma sebagaimana contoh. Ya. Dan nanti boleh sendiri kalau mau dilakukan, tapi kita kan nanti buku ini di hari apa? Jadi nanti boleh sendiri ya, begitu aja kalau mau. Ya. Supaya Bapak Ibu ringan membawa bukunya, nggak usah setiap hari. Bu, itu hari Jumat aja bawanya. Oh, kasihan tuh, sampai bawa tas gede-gede begini, masya Allah. Jadi hari Kamis, Rabu sama Senin nggak usah bawa. Tapi kalau mau dibawa nggak apa-apa juga sih. Kan ada modelnya Bapak Ibu, pokoknya perkara LBK tasnya no. Kalau mau pengajian tasnya no. Kalau mau belanja tasnya no. Itu ya Mama ya. Kalau bapak-bapak kagak satu tas semua. Ya, biar kagak lupa. Mau ke majelis, mau ke LBK, mau apa sama. Kalau keluarin lagi, karena nih sempurnakan. Tamak mana sempurnakan. Oke, kita ketemu lagi nanti insya Allah di hari yang akan datang. Insya Allah. Syukran.